bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Nurmaidah. Saya mengajar di SD Negeri 002 Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Saya angkatan 11 tahun 2024. Hari ini saya akan mengadakan praktik wawancara tentang tema etika bersama Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 002 Singkep, Ibu Yunila Kamela SPDC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kelihatan fresh ya Bu, tetap sehat ya Bu, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk hari ini. Ada beberapa nanti yang mau saya tanyakan tentang dilema etika Ibu ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan pertama, selama Ibu memimpin sekolah SD Negeri 002 Singkep, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi dilema etika yang ada pada sekolah yang Ibu pimpin? Baik itu ya, yang namanya di sekolah dan kepala sekolah memang banyak sekali itu apa dengan masalah dengan etika yang terjadi di sekolah. Itu ada baik ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Jadi Bapak ya, jadi saya sebagai ibu kepala sekolah karena sudah ditugaskan oleh pemerintah negara kita untuk dapat mengatasi semua masalah-masalah tersebut. Kalau misalnya masalah tentang anak didik sekolah, kalau anak didik sekolah itu kita serahkan dulu ke guru pendidiknya. Setelah diserahkan ke pendidiknya, kalau bisa masih juga belum, baru ke kepala sekolah. Gitu Ibu ya. Berarti setiap ada permasalahan tidak Ibu tangani langsung, tetapi dikembalikan dulu kepada guru kelasnya. Kemudian nanti ketika guru kelas tidak bisa menyelesaikan, baru Ibu kepala sekolah bertindak untuk membantu menyelesaikan masalah. Tentu untuk hal seperti dilema etika ini Bu, kalau di sekolah Ibu kasus apa yang sering terjadi dan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah? Kalau misalnya kalau kasus di anak didik itu kebanyakan yang ringan begitu ya, suka anak lambat atau tidak buat PR. Jadi saya serahkanlah kepada guru pendidik itu untuk menyelesaikannya, baik atau dengan bagaimana dia menyelesaikannya, apakah memanggil orang tuanya. Kalau masih belum juga bisa, baru ke kepala sekolah. Seperti itu Bu ya, berarti itu langkah-langkah yang akan Ibu hadapi. Kemudian Ibu, daripada langkah-langkah yang sudah Ibu hadapi itu, apakah itu Ibu sudah menganggapnya sebagai langkah yang efektif? Kalau saya lihat itu sudah efektif, sudah sesuai jalur, karena ke pendidiknya dulu, karena kan pemimpin pelajaran di kelas itu pendidiknya. Kalau misalkan selesaikan juga berat, baru ke kepala sekolah. Maksud saya itu sudah benar, Sudah efektif Ibu ya, berarti dari kasus kemudian diserahkan dulu kepada wali kelas, kemudian baru Ibu kepala sekolah ikut membantu menangani Ibu ya. Baik Ibu, berarti dari semua kasus tadi Ibu udah anggap efektif, tentu ada tantangan yang Ibu hadapi. Tantangan apa yang akan Ibu hadapi? tantangan yang dihadapi adalah
dalam menyelesaikannya itu tidak terselesaikan juga. Jadi tantangannya kita bagaimana merangkum pendidik kita itu untuk menyelesaikannya dengan baik. Seperti itu Bu, berarti tantangannya tidak begitu berat, tapi tetap kita tuh tetap ada tantangan Bu ya. Setiap semua permasalahan pasti ada tantangan. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kemudian Ibu, untuk Ibu menyelesaikan suatu masalah, apakah ada program khusus atau ada jadwal atau permasalahan yang terjadi hari itu juga Ibu selesaikan? Bagaimana Ibu? Kalau permasalahannya ringan, kan bisa diselesaikan dengan pendidiknya. Tapi kalau misalnya terlalu berat, jadi kita berkolaborasi dengan pendidiknya. Jadi kita jadwalkan bagaimana caranya untuk memanggil orang tuanya, misalnya diselesaikan dengan baik-baik. Seperti itu Ibu ya, berarti kalau misalnya berat mungkin dijadwalkan dan diprogramkan ya. Kalau ringan tentu pengambilan keputusan di waktu itu sesegera mungkin, seperti itu Ibu ya. Selama Ibu untuk menyelesaikan masalah atau membuat keputusan, apakah ada pihak yang membantu? Kalau misalnya membuat keputusan itu kadang-kadang kita memang harus berkolaborasi dengan guru-guru, pendidik, dengan yang patut kita bertanya, misalnya semua sekolah. Kalau terlalu berat gitu ya, kalau misalnya ringan cukup dengan coaching dengan guru-guru pendidik itu. Seperti itu Bu ya, berarti dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah di sekolah tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat seperti Ibu ya. Jadi kerjasama yang baik antar keluarga besar sekolah itu sendiri, kemudian orang tua murid seperti itu ya. Dari semua tadi yang saya tanyakan, kemudian Ibu menyelesaikan masalah, kemudian memberikan keputusan tentang dilema etika, tentu ada pembelajaran yang bisa Ibu ambil. Pembelajaran seperti apa yang bisa Ibu ambil? Pembelajaran yang saya ambil adalah misalnya menyelesaikan kasus itu. Menyelesaikan kasus itu pembelajarannya misalnya tak terselesaikan, misalnya berat. Pembelajarannya bagaimana? Itu pembelajarannya harus memanggil orang tuanya. Berarti tahun depan kita di pembelajaran kita bahwa kasus ini harus begini gitu. Ya, seperti itu Ibu ya, berarti merefleksi ya, bahwa bisa diambil hikmahnya, bisa dijadikan suatu pembelajaran bahwa apabila tidak terselesaikan, ternyata solusinya bisa memanggil orang tua. Baik Ibu, terima kasih Bu atas kesempatan dan atas waktunya Ibu. Saya pikir hanya ini yang mau saya tanyakan. Di lain kesempatan kita akan jumpa lagi. Ibu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Singkep, Kabupaten Lingga tentang dilema etika. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar. Assalamualaikum Ibu. Selamat datang di sekolah Ibu 07 Singkep. Terima kasih Ibu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Nurmaidah. Saya calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Saya mengajar di SD Negeri 002 Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Hari ini kegiatan saya akan mewawancarai kepala sekolah hebat dari SD Negeri 007 Singkep, Kabupaten Lingga, yang Ibu Salwa yang dipimpin pada saat ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Masya Sehat, Allah. harus berusaha untuk sehat. Masya Allah. Jadi kepala sekolah yang eksis, cantik, kemudian punya sehat. potensi yang luar biasa. Sehat yang pentingnya. Maaf Ibu mengganggu aktivitas hari ini Bu ya. Izin waktunya sebentar. Jadi
kebetulan kami ini pada materi untuk calon guru penggerak ini ada tentang pembelajaran dilema etika. Jadi makanya saya datang ke sini mau bertanya sama Ibu. Selama Ibu menjadi pemimpin di sekolah ini tentu ada masalah-masalah yang Ibu hadapi yang berhubungan dengan dilema etika ini, Ibu. Silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titik. Bu, orang hebat yang jadi ini itu yang lulus dari TGP ini adalah guru-guru yang hebat. Saya mengharapkan bahwa guru-guru yang akan tampil nanti akan menjadi posisi yang sama seperti kita, akan menghadapi hal yang sama di sekolah. Enaknya kita kalau kepala sekolah kita tahu apa yang kita hadapi, beda kita bersama teman-teman. Hadapi kita jadi kepala sekolah adalah masalah kita ada masalah anak, masalah guru. Tapi alhamdulillah berasa untuk kita masalah guru ini nggak ada lah. Masalah disiplin, kita tak disiplin karena waktu sudah ada. Menghadapi anak-anak harus datang sebelum anak-anak datang, guru-guru kita sudah harus ada menyambut anak-anak. Itu yang ada di sekolah. Berarti kita sekarang masalah kita adalah dilema anak-anak. Dilema anak-anak ini adalah masalah yang sering terjadi di kasus dia banyak. Kasus dia yang kita hadapi adalah yang masalah dari bully, masalah dari tengkarang kawan, masalah dari pencurian. Itu dilema bagi kita. Kita yang harus kita hadapi itu masalah yang berat bagi kita. Tapi kalau di dalam masalah ini yang kita harus kita hadapi adalah mengambil masalah yang ada pertama kali. Apa yang terjadi dari masalah itu? Apa yang terjadi sampai masalah itu ada di anak-anak? Masalah pertengkaran, masalah mulut, masalah apa? Itu kan sudah dilema buat kita yang kita hadapi. Jadi kita harus cari titiknya dulu di mana. Titiknya itu di mana kita ngambilkan dulu. Kalau masalah itu di masalah itu anak-anak ini kadang dibully dari dia menjadi kawannya, dari dia memeras kawannya, itu sampai juga dibully. Itu diambil dulu. Siapa yang memulainya? Disitulah kita akan menyelesaikan dilema dari masalah anak-anak ini, supaya hal-hal itu yang di sekolah tidak akan terjadi. Kita panggil apa yang masalahnya, apa terjadinya di mana, di luar, di rumah, di sekolah. Itu kita kasusnya tetap terjadi nanti perang mulut di sekolah. Akan kita hadapi di sekolah. Itu yang biasanya. Kejadian ini biasanya dihadapi oleh gurunya dulu. Gurunya dulu mengambil apa yang harus diambilkan. Kalau kira-kira masalah itu yang kena, baru dia melapor ke saya. Itu Bu, ada masalah ke anak. Saya sudah mengambil sama orang tua, nanti orang tuanya datang. Itu yang kita berembuk masalah itu. Bagaimana yang harus terjadi? Apa yang kita selesaikan untuk anak-anak itu? Itu yang biasanya kami di sekolah bersama seperti itu. Betul, baik. Berarti dilema etika yang Ibu hadapi itu masalahnya ke anak-anak. Kalau soal disiplin guru itu sudah luar biasa, berarti guru-guru kita Ibu ya. Iya, kita kan udah. Jadi dari permasalahan tadi itu bahwa anak-anak yang mulutnya kayak mana, kadang-kadang tingkah lakunya Ibu ya. Tentu ada langkah-langkah yang menangani. Iya. Nah, jadi langkah-langkah yang akan saya ambil biasanya saya selalu menggunakan itu. Kita seperti tadi sudah saya jelaskan juga, langkah-langkah yang kita tentukan itu adalah kita mengambil dulu apa yang harus kita ambil, apa masalah anak pertama. Dan ada di masalah itu. Masalah itu ada yang misalnya masalah yang harus dihadapi itu adalah satu, kita merasa kasihan kepada anak itu. Kasihan dengan kita macam merasa anak itu yang masalah dari Ibu lah itu tadilah bayangan Ibu itu lah ada. Nah, baik Ibu akan dulu ya, karena masalah ini kan kita harus bicarakan bersama juga kan. Nah, baik, kalau masalah yang dilema etika ini sebenarnya kalau kita ngambil dulu masalah dilema etika ini adalah situasi di mana seseorang harus mengambil keputusan antara dua atau lebih. Itu dia kan, itu dikatakan dilema etika, masalah yang harus kita ambil dua atau lebih yang bertentangan dengan etika kita yang dinilai etika itu. Jadi yang Ibu bilang tadi itulah apa yang masalah anak ini. Masalah anak ini kan masalah dia adalah langkah-langkah katanya tadi. Ya, langkah-langkahnya yaitu jadi kita harus tahu dulu dilema etika itu permasalahan anak yang akan kita ambil. Jadi langkah-langkahnya biasanya yang kita ambil adalah kita kenali dulu masalah yang saling bertentangan. Seperti anak tadi saling bertentangan. Seperti pernah terjadi, bukan pernah, mungkin di sekolah dimanapun pasti terjadi menghadapi yang bertentangan. Kita di sekolah, dia adalah dibully. Dibully dari perang mulut, main nama bapak, mengejek teman yang tidak disenangi oleh teman yang sebelah. Tidak suka kan dia diajak main bapak main orang tua. Udah etika yang tak paling bagus. Itu yang kita nak kita pahami. Hal kecil ya Bu ya. Hal kecil jadi masalah besar. Itu di sekolah dimanapun pasti ada kan dihadapi.
Itu dia, pasti pertama kita mengenali dulu masalah yang ada. Yang kedua adalah kita kumpulkan dulu fakta. Fakta dia itu kita kumpul apa sebab terjadinya masalah anak itu, siapa yang dilibatkan dia, apakah dia berdua melawan satu atau satu lawan satu. Itu kan masalah yang harus kita hadapi bersama dia. Ditanya dulu, diselesaikan dulu. Terus kalau kita yang ketiga adalah uji kebenaran. Uji kebenaran, benar apa salah, benar atau salah yang kelak anak ini berbuat itu kita harus uji dulu. Dari mana masalahnya, apa pertamanya, itu kita uji kebenaran. Seringnya seperti itulah, anak punya masalah pasti kita harus mengenal apa yang kita Identifikasi dia dulu. Itu dia. Biasanya hal-hal itu yang kita ambil itu dia akan membuka sendiri. Hal yang dibeli tidak senang, dia akan buka buku, saya tidak senang. Apa yang dilakukan ke saya tidak pernah berbuat, tapi saya sering diganggu. Saya tidak senang pada masalah orang tuh. Terus ada juga kita buat keputusan. Terus kita ambil juga keputusan itu. Tidak ada kita menghina sebelah anak manapun. Mau dia benar, mau dia salah. Yang salah harus kita dulu. Jangan kita kayak mana. Yang benar begitu juga. Yang benar berarti dia mengatakan diri dia benar. Aku kan tadi nih bukan begitu, tapi dia harus merasa ikhlasnya bersama di dalam kelas ataupun ke orang lain. Biasanya ibu selalu menangani seperti itu, tapi yang sering terjadi itu kita harus tetap melalui jalur dia dulu di kelas, guru dia dulu dibimbing dulu, baru kita memberi arah seperti itu ke anak-anak itu. Jangan sampai tidak langsung melalui kita, nggak boleh. Biar dulu karena kejadiannya kan anak dia kelas berapa. Biasanya seperti itu. Ibu walaupun ibu ada di sini, ibu akan diam. Ibu dengar dulu apa yang terjadinya begitu biasanya ibu. Baru seperti itu biasanya ibu sama gurunya dulu. Nah, bagaimana supaya kejadian ini kan banyak kita kejadian itu. Saya selalu seperti itu. Kenapa menjadi guru juga? Kenapa begini? Ke wali kelasnya, ke gurunya dulu. Itu yang akan sering yang ibu akan di situ dulu. Oke Bu, berarti Ibu anggap itu langkah-langkah yang nggak efektif ya? Iya, nggak efektif betul. Pas ya? Pas itu ya. Efektif. Berarti Bu, dan langkah-langkah itu bertantangan Bu. Kira-kira tantangannya apa Bu? Tantangan pertama kali dari orang tua yang tidak mau menerima bahwa anaknya begitu. Tidak mau menerima anaknya salah. Kenapa? Sebab karena dia tahu anaknya di rumah bagus. Baik anak saya begini-begini Bu. Baik anak saya. Tak pernah Bu buat gini. Tapi lingkungan sekolah beda di rumah. Dia punya teman, dia punya kawan, dia punya semuanya. Jadi kita tidak bisa. Yang kita hadapi adalah orang tua dipanggil kita bertanya. Dia tidak menerima Bu, anak saya begini. Anak saya tak pernah dia main beradik begini-begini. Itu kan dia tidak tahu bahwa dilema juga itu Ibu ya? Dilema yang harus kita dilema etika itu dia. Karena orang tua tidak mau dia menerima anak dia yang berbuat salah. Ada dia tidak tahu. Di lingkungan rumah dengan sekolah sudah berbeda itu. Berarti itu tantangan ya Bu ya? Itu tantangan orang tua. Walaupun kita udah menyelesaikan masalah. Iya, udah menyelesaikan, tapi akhirnya masalah itu dia mau terima di lingkungan. Jadi akan kita hadapi adalah anak itu harus merasa yang salah dan yang benar harus sama-sama minta maaf. Itu yang kita lakukan di anak. Dan orang tua pun begitu. Karena dia harus menerima. Karena apapun kejadian di sekolah, kan kami tidak tahu. Jadi Guru rumah di rumah seperti apa? ya. Sebaik apapun di rumah, tapi di sekolah lingkungan kita sudah Beda. Itu deh, kita dengan anak-anak ini harus kerjasama, orang tua dengan guru harus ada di sekolah. Saya selalu seperti itu, tidak mau kolaborasi Bu. betul, saya tidak mau mengambil keputusan kita sendiri. Kenapa anak? Kan kadang-kadang anak-anaknya sampai ke mana? Nah, itu kan masalah di sekolahnya anak-anak itu berat gitu yang kita hadapi guru. Tidak hanya satu, tapi konfliknya sampai 28 yang dihadapi masalah itu. Betul Ibu, berarti tantangannya Ibu Iya, ya. tantangan Terus Bu, kita. untuk pertanyaan saya selanjutnya Bu, ini kalau untuk apa ya, dilema etika seperti pembulian, seperti anak-anak yang suka ejek mengejek, untuk ini Bu, apakah Ibu ada program atau ada jadwal itu? Baik, kalau mengenai jadwal atau program itu memang kita sudah punya. Setiap hari Sabtu kami punya kegiatan kami. Yang di Sabtu itu adalah kami ada kegiatan P5 kami. Kegiatan kami ada kegiatan bersama kami di situ. Jadi di P5 itu kami selalu ke guru-guru, seperti sebelum itu kita kan ada kegiatan kita berkumpul bersenam, nari, baru saya kumpul. Selalu saya memberi arahan, memberi ke anak-anak, selalu saya. Tapi yang nama anak-anak di lingkungan kita, walaupun kita tidak besar di lingkungan, tapi itu nama anak itu problem namanya. Walaupun kita sudah sering begini, nak jangan gini-gini. Oh, tapi yang nama dia
Nah itu. Betul. Namanya juga anak-anak Anak yang kita hadapi ya. anak-anak. Betul. Anak orang lagi kita jadikan anak kita. Iya. Anak orang yang di rumah, anak kita di sekolah. Iya. Bagaimana kita menghadapi anak yang sebanyak itu macam saya itu. Menjadi seperti anak sendiri ya, Bu, Menjadi ya? anak sendiri. Maka itu saya selalu berbuat seperti itu. Segalanya harus sama-sama sama majelis guru kami. Ya, berarti Selalu. intinya udah ibu jadwalkan Benar. sebelum kegiatan yang positif. ya positif. Ibu briefing dulu sama Briefing dulu kami sama ya? guru-guru kami selalu Bagaimana, seperti itu, ya, bagaimana nanti menghadapi Nah, anak seperti apa, terus gitu setiap ya? ada 2 minggu sekali kita selalu bersama memukakan apa yang ada masalah kita. Ya, Itu mengumpulkan, iya. kita harus sharing setiap Iya, iya, kami harus betul. sharing apa dari kelas Problem 1 daripada problem guru, masalah iya. yang kita hadapi, apa yang masalah dihadapi anak-anak di kelas 1 sampai kelas 6. Itu kita harus sama. Jadi kita tahu, macam saya di sini sudah 4 tahun saya di sini, saya merasa kerjasama kita dengan majelis itu sangat penting untuk masalah anak-anak. Erat ya, Bu ya? Paling harus ya. lagi Sulit nanti untuk melepaskan ya, Bu, jika masa kerjanya udah habis. lagi ada 4 tahun masa kerja. Mudah-mudahan saya sehat, masih ada di tempat yang sama. Oke. Bukan di tempat yang sama tuh kita bukan merasa kayak mana, tapi 4 tahun menjelang Bisa untuk kita melepaskan, Bu. 2 tahun kan periode kita kan, 2 tahun periode, mudah-mudahan ada kesempatan kita untuk segalanya. Bersama dengan majelis guru dalam segala hal harus kompaknya kita. Saya sebagai kepala ini sebagai jabatan itu tambahan. Kalau sekali saya tambahan. Iya, iya. Tambahan itu merangkul kita semua. Nah, jadi kalau guru tidak datang, kita jadi harus jadi guru. Betul. Harus masuk saya. Iya. Guru sakit, guru izin, saya harus ada di kelas. Tidak ada, Bu ya. Saya ada karena di sini kami gurunya pas. Tidak ada guru honor sudah megang bidang studi, tidak ada. Jadi pas. Jadi kalau guru ada sakit, saya akan masuk ke kelasnya itu. Menggantikan guru tersebut. Berarti tidak ada prinsip saya pas sekolah saya akan masuk kelas, tidak ada. Tidak ya? ada, saya tetap seperti itu. Tetap, ya tetap. Tetap berdiri bersama dengan guru-guru di depan pagar. Sudah ada kami menyambut anak-anak itu. Ya, ya, Jadi ya. saya selalu mengambil seperti itu. Sudah diprogramkan semuanya, Bu ya. Sudah ada Untuk diprogram. menuju ke arah lebih baik, untuk memajukan sekolah. Tidak, tapi tidak memudah kembali ke lapak tangan. Iya, pakai Tapi harus berproses. berprosesnya. Sehingga dari awal ibu memimpin, berproses bagaimana Iya. sampai seperti sampai itu. hal ini seperti ini sekolah ini. Itu dia. Oke, mantap luar biasa. Bukan tidak, itulah yang kita lakukan dengan ikhlas. Betul. Itu ikhlas ya, Bu ya. Kerja dengan jalan kerja dengan ikhlas. dengan Kan- mudah. dengan mudahnya. Allah akan Jadi, bermudah segalanya. itu lah, kalau kita kerja tidak ikhlas, berat bagi kita, beban bagi kita. Betul, betul. Sama saya 5 tahun saya ke Merak tiap hari tuh jam 6.15 sudah pergi. Kalau saya tidak ikhlas, nak hujan, nak ribut selama 5 tahun, bagaimana? Iya, Tapi betul. saya ikhlas kerja Demi anak bangsa. demi anak yang ada di situ. Kerja untuk Betul, kita. Ibu. Itu Baik, dia. Ibu, Oke. kita lanjutkan lagi, Bu ya. Iya, oke. Jadi dari segala permasalahan yang Ibu hadapi tentu ada yang membantu. Nah, Tentu. siapa yang membantu Ibu selama ini? Kalau yang untuk membantu otomatis kami ada satu bagian kesiswaan itu ada. Ada gurunya, kami udah bentuk timnya guru kesiswaan yang menangani guru misalnya dari kelas 3 yang kejadian. Ibu ada kejadian ini. Lupa dulu bagian kesiswaan. Ada kesiswaan. Ada bagian- ada bagian kesiswaan saya. Jadi dia lah menangani dulu. Kalau kira sampai berat, Bu, bagaimana masalah ini, Bu, anak ini? Apa kita panggil orang tua? Oke, kalau merasa berat kita ambil, karena ini juga mendidik anak tersebut supaya orang tuanya tahu bagaimana anaknya, kelakuan anaknya di sekolah, kebijakan kita di rumah kita bersama. Kan sekarang budi pekerti anak-anak sudah pelan-pelan. Iya, iya, betul. Sudah pelan-pelan bagaimana? Saya tanya begitu. Sudah pelan-pelan sudah apa? Sudah dijalankan, Harus sudah ditanamkan. sudah ditanamkan. Seperti itu. Hal-hal yang tidak bagus Iya. kita mendidik anak supaya jadi anak yang bagus. Betul, betul. Itulah dia. Selalu seperti itu ada yang Jadi Ibu berkolaborasi dibantu oleh di bidang kesiswaan. bidang kesiswaan yang menangani masalah Jadi, kalau ada ini. masalah mungkin dari guru kelas, Iya. Ibu diskusi dulu. Saya sama bilang bidang lupa dulu ke kesiswaan. bidang kesiswaan ya. Bagaimana mencari solusi yang tepat, Ibu, ya? Harus seperti itu. Oke, baik Ibu, dari kesimpulan semua Bu, dari ini mau kita akhiri ini sebelumnya Oke. kita tutup nih. Oke. Pembelajaran apa Ibu dapat selama Ibu memimpin sini menyelesaikan masalah terutama pada dilema etika ini? Dilema etika baik dari masalah yang kita nyatakan tadi tentang masalah dilema etika yang kita hadapi masalah itu membuat kita menjadi pengalaman yang sangat berharga. Sekolah 1 yang saya pimpin, sekolah kedua yang saya pimpin tentu ada beda, tapi halnya sama. Yang kita hadapi adalah masalah guru,
adalah masalah anak. Tapi yang lebih berat kita adalah dari masalah anak. Yang kita itu menjadi pengalaman saya. Bagaimana saya mengambil pengalaman itu akan menjadi tindak lanjut buat saya akan datang seperti ini yang harus saya hadapi. Jadi jangan sampai dari diri kita sendiri kita akan berbuat untuk bersama. Apa yang harus kita bersama itu yang masalah yang harus kita jalani. Setiap ada masalah di sekolah saya tidak hanya sendiri. Ada tim saya lagi Kolaborasi tetap saya lakukan itu yang harus saya hadapi. Karena kenapa sobat tidak bisa sendiri? Kejadian itu adanya dari guru anak-anak dia. Kan kejadian dari kelas, dari anak-anak kelas berapa yang kejadian? Walaupun dia ngadu sama saya, Bu, ini ada yang lain di ngadu sama saya. Jadi saya akan bilang, Ibu kelas 1, kelas 2 ada di Mega. Itu yang kita. Jadi dari situ kita itu dapat pengalaman bahwa oh ini yang harus saya. Inilah masalah saya akan datang. Tindak lanjut saya apa yang saya ambil untuk masalah ini. Mudah-mudahan untuk titik yang akan datang akan menjadi posisi yang sama, tapi lebih bagus seperti itu. Mulailah kita dari yang hal kecil. Hal kecil yang kita bahas, hal besar kita akan jadilah pengalaman yang sangat beragam. Oh, jadi kepala sekolah ini loh, iya. Tapi kerjalah dengan ikhlas. Kalau intinya harus dengan ikhlas. Kalau tidak dengan ikhlas tidak bisa kita menyamankan diri kita di sekolah ini. Rasanya ke sekolah ada guru beban ke sekolah. Sesama dia pun jadi beban. Kenapa? Sebab karena itu ikhlas kita tanamkan dulu ke diri kita. Seberat apapun yang kita hadapi anak-anak, ikhlaskan diri. Akan dipermudah ya. Akan dipermudah. Luar biasa ya Allah. Luar biasa sekali. Ibu terima kasih Ibu ya atas waktunya Ibu untuk berikutnya nanti kita jumpa lagi. Amin. Cari saya minta pendapat ya. Hal-hal itu ilmu yang baik adalah Iya. pengalaman. Oke. Ilmu yang baik adalah pengalaman. Pengalaman Ibu ya. Pengalaman kita itu. Oke. Baik Ibu, sampai di sini kegiatan kita. Ibu terima kasih Ibu ya. Iya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu titik guru yang GPM. Itu dia. Insya Allah. Demikian kegiatan kami hari ini bersama Ibu Salwa Hebat, pemimpin dari SD Negeri 007 Singkep Kabupaten Mingga. Tentang dilema etika, inti yang kita ambil kerja harus ikhlas. Tanamkan diri kita bahwa ikhlas itu yang penting. Nomor 1 kita harus ikhlas sehingga akan berjalan lancar, akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Oke, terima kasih Bu. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar mendengar dengan empati, bekerja
bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi.